Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, mahasiswi program studi Ahlul Syakhsiyah yang kami banggakan di masih di suasana Idul Fitri ya. Kami segenap keluarga besar program studi Ahlul Syakhsiyah Hukum Keluarga Institut Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Baik, di pertemuan kali ini kita akan mendalami tentang manajemen dan administrasi kepenghuluan ya. Di pertemuan sebelumnya sekilas tentang manajemen atau pengadministrasian ya dalam hal kepenghuluan ya. Kita sudah disuguhkan tentang bagaimana memanage, kemudian bagaimana konsep manajemen kepenghuluan. Baik, langsung saja di sini ada materi, yakni tentang baru pengantar ya. Dalam manajemen dan administrasi kepenghuluan ya, yang mana hal ini merupakan alat atau sistem ya, sistem hukum ya keluarga, sistem hukum keluarga yang ada di Indonesia, yang berlaku di Indonesia ya, eh, itu merupakan bagian yang urgent ya. Artinya dalam praktiknya bahwa manajemen dan administrasi kepenghuluan ini tidak hanya berperan aktif atau tidak hanya sebagai SOP pelaksanaan akad nikah ya, tapi juga sebagai eh, objek daripada administrasi ya, administrasi hukum yang mana sah atau tidaknya suatu pernikahan ya, ini salah satunya adalah dengan administrasi ya kepenghuluan. Sehingga administrasi ini menjadi tanggung jawab eh, pengelola ya, dalam hal ini adalah kantor urusan agama ya, atau pejabat ya yang memiliki kewenangan dalam hal administratif ya. Kemudian dalam konteks negara modern, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa keagamaan ya. Jadi pernikahan ini tidak hanya serta-merta pelaksanaan apa itu peristiwa keagamaan, tapi juga peristiwa hukum ya yang memiliki konsekuensi hukum juga ya. Salah satunya adalah uh, misal tidak atau belum terpenuhinya administratif yang ada pada kantor urusan agama, dalam hal ini Kementerian Agama. Nah, oleh sebab itu, maka pencatatan, ya, mulai dari pendaftaran pernikahan hingga eh, pasca pelaksanaan pernikahan, ya, ini menjadi pencatatan yang wajib, ya. Artinya, pencatatan ini merupakan salah satu tolak ukur dalam hal menjamin kepastian hukum, ya, karena kita berada di negara hukum ya, maka jaminan kepastian hukum itu diperlukan atau menjadi keharusan. Sehingga terciptalah perlindungan hak-hak para pihak ya, yakni satin ya, calon pengantin atau suami istri ya. Hak-hak para pihak suami, hak-hak pihak istri ya.
Eh, se Sejalan dengan perkembangan waktu ya, bahwa pembaharuan pembaharuan dalam sistem administrasi kepenghuluan ya, salah satunya adalah telah diluncurkannya aplikasi ya, atau semacam digitalisasi ya, yakni salah satunya adalah SIMKAH ya, menjadi bukti bahwa layanan dalam hal administrasi kepenghuluan itu perlu adaptasi ya, sehingga eh, masyarakat modern dalam hal pemenuhan kebutuhan dalam hal administrasi kepenghuluan ini eh, terpenuhi ya, sehingga kepastian hukumnya jelas. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep daripada manajemen kepenghuluan ya, yang mana dalam hal manajemen ini eh, antara lain adalah eh, perencanaan ya, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan, dan terakhir adalah pengawasan. Ini dalam hal pernikahan. Lebih lanjut lagi bahwa manajemen yang baik akan menghasilkan pelayanan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Kemudian administrasi kepenghuluan, nah ini cakupannya adalah mulai dari pendaftaran ya, verifikasi dokumen, pencatatan dalam register ya, penerbitan buku nikah, kemudian arsip. Ya. Ini bisa kita lihat di SIMKAH ya. Nah, ini kebetulan sedang trouble, bisa kita lanjut ya. Ini pembaharuannya. Ya, sedang error ya. Nah, ini bisa kita cek ya, di medsosnya, di websitenya ya. Nah, ini SIMKAH ini atau sistem informasi ini merupakan aplikasi digital ya. Jadi salah satu pengembangan daripada eh, pengadministrasian dalam hal administrasi pernikahan ya, berbasis IT ya, teknologi information ya. Nah, ini catatannya. Sebelum mendaftar, calon pasangan dianjurkan eh, calon captin ya, pengantin pria maupun wanita, itu dianjurkan untuk menyiapkan berbagai berkas yang telah ditentukan. Mendaftar surat rekomendasi ya, mendaftar 10 hari kerja ya sebelum akad nikah, itu dianjurkan. Kemudian apabila mendaftar kurang dari 10 hari kerja, disyaratkan membuat surat dispensasi nikah. Ya, ini aplikasinya ya, bisa digunakan. Kemudian regulasi-regulasinya, ini dasar hukumnya ya, dalam manajemen administrasi kepengurusan ya. Ini ada PMA atau Peraturan Menteri Agama berkaitan dengan pembinaan jabatan fungsional penghulu ya. Kemudian manajemen administrasi pernikahan ini, catatan, itu perlu dilaksanakan dengan cara layanan yang prima ya. Kemudian sistem pendaftarannya jelas ya, artinya terarsipkan ya, buku nikahnya. Kemudian tugas pokoknya eh, pelayan ya, pelayan akad nikahnya, bimbingan keluarganya ya,
evaluasi kegiatannya itu perlu dilakukan manage ya, manage administrasi. Kemudian lebih lanjut lagi, ruang lingkup kepenghuluan ya. Ini antara lain ya, ada pelayanan akad nikah, ya, pencatatan pernikahan, kemudian bimbingan pernikahan, kemudian pengelolaan dokumen, pelaporan administratif ya. Ini sebagai langkah daripada eh, pelayanan daripada kan KUA atau Kemenag. Ya. Peran dan fungsi penghulu salah satunya yakni peran strategisnya ya, peran strategisnya eh, pejabat pencatat nikah ya, pelaksana akad nikah, pelayan masyarakat ya, penjaga nilai syariah ya, representasi negara dalam urusan pernikahan. Dan dalam Al-Quran surat An-Nisa ya, artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya ya. Jadi dalil Al-Qur'annya ya, berkaitan dengan urusan hal pernikahan ya. Nah, itu yang perlu dikedepankan adalah pentingnya pencatatan ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 ya, itu juga dijelaskan bahwa urgensi daripada pencatatan dalam transaksi ya, termasuk halnya pernikahan. Ya. Ini regulasi-regulasi terkait kepenguruannya ya. Al-Baqarah ayat 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ya. Jadi uh, suruh dicatat ya. Wahai orang-orang yang beriman, ketika tadayan tadayantum bidainin ya ila ajalin musamma faktubu. Ya. Jadi apabila kamu memiliki hutang piutang ya untuk waktu dan hitungan hendaklah kamu mencatatnya. Ya. Begitupun juga uh, dalam konteks pernikahan ya, maka perlu dilakukan pembukuan atau pengadministrasian ya, faktubu. Kemudian lebih lanjut berkaitan regulasi ya. Ini ada Undang-Undang 1974 ya tentang pernikahan, kemudian tahun 2024 ya Peraturan Menteri Agama ya nomor 30 ini mengatur syarat sah pernikahan, prosedur pencatatan, tugas penghulu, legalitas, administratif. Ya, kita cek ya. Ini permenagnya, ini mencabut peraturan nomor 22 ya tahun 2004 ya. Dan kita cek regulasinya ya, syarat sahnya. Nah, akta ya, akta nikah ya ini di pasal 1 ya, MA nomor 30 2024 ya, bahwa akta nikah ini adalah akta autentik ya, catatan pernikahan. Kemudian ada lagi buku nikah. Ini kutipan akta ya, dalam bentuk buku atau elektronik. Kemudian ada kartu nikah, dokumen pencatatan nikahnya dalam bentuk elektronik ya. Kemudian buku nikah, pengganti ya, dokumen kutipan pengganti buku nikah yang rusak atau hilang. Kita rujuk akta autentik ya, peristiwa rujuk ya.
Nah, kemudian ada sistem informasi, ya. SIMKah. Ini SIMKahnya masih error. Nah, ini tampilannya lah kurang lebihnya ya. Nah, ini SIMKahnya, menu daftar ya. Nah, ini CAT Penghulu. Oh, ini masukkan NIP ya. Nah, ini alur pendaftarannya ya. Masuk atau daftar ya. Sudah mendaftar dan sudah punya akun, tidak perlu kamu biasa login. Kita contohkan di sini. Nah, ini username-nya tinggal masuk ya. Kalau lupa lupa password ya. Email belum terdaftar, belum verifikasi. Oh, coba pakai email. Oh, belum terdaftar ya. Berarti kita daftar ulang ya. Email, kemudian nama ya. Oh, ada huruf kapitalnya ya. Spam email, cek di spam email ya. Ini saya coba daftar, tapi belum ada masuk ini ya. Kita coba lagi, coba ya.
Oke, kita verifikasi ya. Nah, ini sudah bisa login ini ya. Sudah bisa login. Nah, tadi sudah bisa login ya. Coba keluar. Nah, ini masuk daftar ya. Kemudian masuk. Nah, ini status pendaftaran ya. Kartu nikah digital ya. Nah, ini sudah diisi karena sudah pernah ngisi ya. Profilnya. Nah, ini diisi. Kemudian klik daftar nikah ya. Saya cari filenya terlebih dahulu ya. Ini belum ada.
Nah, ini kurang lebihnya ya. Kurang lebihnya ada foto ya, kemudian KTP, kakak ya, ijazah ya. Kemudian offline, nah, yang offline ya. N1, N4 ya, surat pengantar. Kemudian kalau online ini ya, sudah punya akun, walaupun nanti offline ya ke kantor, namun biasanya oleh kantor urusan agama atau KUA setempat itu tetap disuruh membayar mendaftar online-nya ya, mengisi formulir online-nya ya. Offline-nya juga berkas fisiknya juga suruh diisi ya, seperti itu. Biaya yang gratis di luar kantor agama 600.000 ya, invoice akan tergenerate otomatis oleh sistem ya. Ini SIM-nya, kemudian masuk daftar tadi sudah ya, status pendaftarannya, kartu nikahnya, kartu digitalnya ya. Ini apa ini? Oh, ini gambar ini ya. Ini kelas saja ya. Kemudian ini menu-menunya sangat simpel ya. Ini SIM-nya, surat pengantar N3 persetujuan mempelai, ya, surat izin, akta cerai kalau sudah cerai ya, izin komandan jika pengantin TNI atau Polri ya, akta kematian, duda atau janda ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian lebih lengkap lagi, ini ada eh, tugas syarat sah pernikahan ya, prosedur pencatatannya. Nah, ini syaratnya ya. Menunggu nikahnya soal suami, istri, wali nikah ya, dua orang saksi dan ijab kabul ya. Rukunnya ini. Kemudian selanjutnya integrasi syariah dan hukum negaranya. Jadi di administrasi kepengurusan ini merupakan salah satu bentuk ya daripada integrasi syariah dan hukum negara ya. Jadi eh, Indonesia sebagai negara hukum ya, kemudian ada praktik kepengurusan ini sebagai eh, salah satu integrasi hukum Islam ya. Nah, kemudian di hukum negaranya itu berkaitan dengan kepatuhan hukum atau syariah komplain ya, dalam hal pencatatan administrasi ya, administrasi pernikahan. Jadi kepastian hukum ya. Jadi integrasi syariah dan hukum negara ini kita sebagai umat Islam syarat administrasi tersebut ya keduanya harus sejalan bebarengan ya, karena merupakan syarat sah secara agama dan negara. Jadi kalau di hukum Islamnya itu adalah pemenuhan rukun dan syarat nikahnya, kemudian di hukum negara adalah pencatatan. Ya. Jadi keduanya harus berjalan bersama-sama. Ya. Kemudian digitalisasi administrasi kepengurusan. Ya, ini pendaftaran nikah online. Ya, tadi yang sudah dicontohkan ya, pengelolaan data digitalnya, ya, transparansi pelayanan. Nah, pernikahan dilakukan tanpa pencatatan resmi ya. Kita cari contohnya ya. Nah, ini musababnya warisan nanti menjadi permasalahan ya. Jika pernikahan itu tidak dicatatkan, tidak ada perlindungan hukum, tidak ada kepastian hukum, perlindungan hukumnya. Kemudian anak kesulitan mendapatkan akta kelahiran. Nah,
Udah kita cek ya, kita cari di tahun 2026. Nah, ini di kompas.com ya. Pastikan layanan aku tetap yang saat work from ya, work from anywhere. Ini momen-momen Lebaran ini memang banyak layanan di KUA ini eh, perlu ekstra ya layanannya ya. Jadi agar berjalan dengan normal ya di Syawal tahun 2000 tahun 1447 Hijriah ini ya atau 2026 Masehi ini di bulan Maret ya. Ini data Kemenak mencatat 2003 hingga 2005 pencatatan pernikahan Syawal mencapai 667 peristiwa pernikahan. Tren pernikahan meningkat setelah Lebaran. Ini memang menjadi apa, suatu keniscayaan momen Lebaran menikah di momen satu Syawal ya atau momen bulan Syawal. KUA menjadi salah satu layanan publik yang perlu mengedepankan optimalisasi ya dalam hal eh, pelayanan pencatatan pernikahan. Ini layanan digital permudah pendaftaran nikah ya. Ini yang tadi sudah dicontohkan ya. Nah, ini simka.co.id ya. Kemudian lanjut materi berikutnya. Nah, ini banyak dokumen yang tidak lengkap, maka penundaan akad ya, potensi pelanggaran hukum. Kemudian analisis masalah bisa kita coba nanti eh, bagaimana tingkat kesadaran masyarakat ya, terkait eh, pelanggaran hukum ya, atau maladministrasi ya dalam hal pengadministrasian eh, pernikahan, administrasi kepenghuluan. Salah satu solusinya adalah edukasi, digitalisasi layanan ya, peningkatan kompetensi penghulu. Ini salah satu eh, yang perlu diperhatikan. Kemudian nanti untuk tugas pertemuan ini ya, setelah penjelasan ini bisa para mahasiswa, mahasiswi prodi hukum keluarga untuk membuat satu esai ya, urgensi administrasi kepengetahuan dalam menjamin kepastian hukum di Indonesia yang bisa nanti kalian buat ya satu halaman ya atau paling tidak berapa 5 paragraf lah ya. Ini tugasnya bisa dikumpulkan minggu depan ya paling lambat itu berkaitan dengan urgensi administrasi kepengetahuan ya dalam menjamin kepastian hukum. Sumbernya bisa dari berbagai riset-riset terdahulu ya atau pengalaman pribadi ya lokasi di tempat domisili ya berkaitan dengan hal administrasi kepenghuluan ya. Jadi di momen Lebaran ini, momen bulan Syawal ini memang banyak terjadi peristiwa pernikahan. Bisa kita cek di perwakilan Ganjar. Ada berapa ya?
Banjarmasin. Tadi ada penjara karang dalam. Nah, Kawalang Sari ya. Nah, ini Sakinah Maslahah. Lokasi Musra Al-Barkah. Ini apa ini? The Moscow Edukasi ya. Kemungkinan edukasi pernikahan. Nikah sir tanpa izin anggota dewan di Kota Banjar Rotan. Nah, ini bisa ini urgensi daripada administrasi kepengurusan. The Moscow Move Move for Sakinah Maslahah. Pencegahan pernikahan di usia dini dan pencegahan terhadap pernikahan sir ya, usia sekolah. Nah, ini bisa jadi bahan. Ini juga persyaratan administrasinya ya berdasarkan PMA yang terbaru ya nomor 30/2024 ya. N1 surat pengantar, N2 kehendak nikah permohonan ya, persetujuan calon pengantin ya, N4 surat izin orang tua, N5 ya. Ya seperti itu ya. Jadi nanti naskahnya atau esainya bisa dibuat oleh teman-teman sekalian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira cukup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.